Peranan komputer dalam telekomunikasi. Penggunaan komputer dalam telekomunikasi memungkinkan pengiriman data secara efisien, cepat, dan lebih murah. Contoh aplikasi: pengecekan kartu kredit, ATM, serta penjualan elektronik. Pada awalnya, komputer hanya digunakan sebagai alat pengolah data. Namun, dengan pengembangan teknologi, komputer juga menjadi bagian penting dalam telekomunikasi. Komputer sekarang memungkinkan data dari satu tempat dapat dikirim ke tempat lain menggunakan alat telekomunikasi. Beberapa peran komputer dalam telekomunikasi di antaranya: yang pertama, transaksi jarak jauh. Misalnya, pengecekan kartu kredit secara online. Yang kedua, penghematan biaya. Penggunaan telekomunikasi komputer lebih murah daripada metode tradisional seperti mengirim data melalui pos. Dan yang ketiga, pemakaian bersama. Sumber daya perangkat keras yang mahal seperti printer, modem, atau scanner dapat digunakan bersama oleh banyak pengguna. Selain pengiriman data yang efisien, komputer dalam telekomunikasi juga berperan penting dalam mendukung perkembangan teknologi jaringan seperti komunikasi real time dan koneksi jarak jauh. Komunikasi real time, penggunaan teknologi VoIP atau Voice over Internet Protocol memungkinkan percakapan suara secara langsung melalui jaringan komputer. Dan koneksi jarak jauh, yakni komputer memungkinkan koneksi antar perangkat di tempat yang berjauhan, memfasilitasi pekerjaan jarak jauh, konferensi video, dan kolaborasi online. Model komunikasi data. Model komunikasi data terdiri dari elemen-elemen seperti sumber data atau source, pengirim atau transmitter, sistem transmisi atau transmission system, penerima atau receiver, dan tujuan atau destination. Media transmisi dapat berupa kabel atau wired, atau nirkabel atau wireless. Komunikasi data melibatkan beberapa elemen yang penting, yaitu yang pertama ada source. Source atau sumber yaitu adalah tempat data dihasilkan seperti komputer atau telepon. Yang kedua ada transmitter. Transmitter atau pengirim adalah mengubah data menjadi sinyal yang dapat dikirimkan. Yang ketiga ada transmission system. Transmission system atau sistem transmisi adalah media yang menghubungkan pengirim dan penerima, bisa berupa kabel atau nirkabel. Yang keempat ada receiver. Receiver atau penerima adalah yaitu mengubah sinyal kembali menjadi data. Dan yang kelima ada destination atau tujuan. Destination atau tujuan adalah tempat di mana data diterima dan digunakan. Setiap elemen dalam model komunikasi data memainkan peran kunci. Yang pertama, source atau sumber itu bisa berupa perangkat input seperti keyboard, mikrofon, atau sensor yang mengumpulkan data untuk dikirim. Yang kedua, transmitter atau pengirim, yaitu pada perangkat komputer. Transmitter sering berupa modem atau kartu jaringan yang mengubah data menjadi sinyal digital atau analog. Yang ketiga ada transmission system atau sistem transmisi. Di antaranya itu jaringan kabel atau nirkabel yang menghubungkan perangkat dan memungkinkan transmisi data. Contohnya WiFi, Bluetooth, atau Ethernet. Yang keempat ada receiver atau penerima. Receiver atau penerima ini perangkat seperti modem atau router yang mengubah kembali sinyal menjadi data asli untuk diproses oleh sistem penerima. Dan yang kelima, destination atau tujuan. Disinilah data yang diterima, diproses, dan digunakan seperti komputer, server, atau perangkat output yang lainnya. Bentuk sistem komunikasi data. Bentuk sistem komunikasi data itu ada dua. Pertama, offline system. Offline system yaitu data dikirim dan diproses tidak langsung oleh CPU. Sedangkan online system, data langsung diterima dan diproses oleh komputer pusat. Ada beberapa bentuk sistem komunikasi data yang lain, yakni offline system, time sharing, real-time system, dan distributed data processing system. Offline system, yakni data tidak langsung diproses oleh komputer pusat, melainkan dikirimkan dalam batch. Contohnya adalah sistem ramalan cuaca.
Yang kedua, time sharing system. Time sharing system itu beberapa pengguna bisa menggunakan komputer secara bersamaan dengan membagi waktu pemrosesan. Contoh, sistem mainframe dengan terminalnya. Yang ketiga, real-time system. Real-time system yaitu data diproses segera setelah diterima oleh komputer pusat. Contohnya, sistem pemesanan tiket di perusahaan travel. Dan yang keempat, distributed data processing system. Yakni sistem ini memungkinkan beberapa komputer bekerja secara independen, tetapi masih terhubung dalam satu jaringan. Sistem komunikasi data juga dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, termasuk remote data entry system dan distributed data processing system. Yang pertama, remote job entry system, yakni data dikirimkan secara berkala dalam batch. Umumnya digunakan untuk aplikasi yang tidak membutuhkan respon langsung. Dan yang kedua, distributed data processing system, yakni data diproses secara lokal di beberapa lokasi yang berbeda, tetapi tetap terhubung dalam satu jaringan. Contohnya dalam cloud computing, di mana data diproses oleh beberapa server yang tersebar di berbagai lokasi. Data dan sinyal. Data dapat berupa analog atau digital. Sinyal bisa berbentuk sinyal analog atau digital yang digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Data yang dikirimkan dalam komunikasi telekomunikasi bisa dalam bentuk data analog atau data digital. Data analog misalnya suara dan video yang diwakili oleh gelombang elektromagnetik yang kontinu. Dan data digital misalnya teks dan gambar yang diwakili oleh sinyal biner. Proses pengiriman data bisa dilakukan melalui sinyal analog atau digital, tergantung pada jenis datanya. Sinyal analog umumnya digunakan untuk data analog, sementara sinyal digital untuk data digital. Proses pengiriman data melibatkan dua jenis sinyal utama, yakni di sinyal analog dan sinyal digital. Di sinyal analog mempunyai nilai kontinu, misalnya suara telepon atau siaran radio. Sedangkan sinyal digital ini dihasilkan dari data biner 0 dan 1 yang digunakan dalam transmisi data komputer. Beberapa karakteristik penting dalam komunikasi sinyal. Yang pertama, kecepatan transmisi. Kecepatan transmisi dihitung dalam bps atau bit per second yang menentukan berapa banyak data dapat dikirimkan dalam 1 detik. Dan yang kedua, bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari jalur komunikasi yang menentukan berapa banyak data yang bisa ditransmisikan dalam suatu waktu. Jaringan komunikasi data, tipe-tipe jaringan, port group, LAN, MAN, dan WAN. Teknologi seperti circuit switching dan packet switching digunakan untuk mentransmisikan data melalui jaringan. Jaringan komunikasi data dapat dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan jangkauan areanya. Pertama, port group, jaringan kecil dalam suatu ruangan atau bangunan. Kedua, LAN, yaitu local area network, jaringan yang mencakup area lokal seperti gedung. Ketiga, MAN, metropolitan area network, jaringan yang mencakup satu kota. Dan yang terakhir adalah WAN, wide area network, jaringan yang mencakup wilayah yang sangat luas seperti antar negara. WAN biasanya menggunakan circuit switching seperti jaringan telepon atau packet switching yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirimkan data. Berbagai jenis jaringan digunakan tergantung pada cakupan dan kebutuhan. Yang pertama, LAN, biasanya digunakan di area terbatas seperti sekolah, kampus, dan kantor, menggunakan perangkat jaringan seperti switch atau router untuk menghubungkan perangkat. 2. MAN, biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN dalam satu wilayah kota, contohnya jaringan yang menghubungkan cabang-cabang bank di satu kota tersebut. Ketiga, WAN, meliputi jarak antar negara, biasanya memanfaatkan teknologi komunikasi satelit atau jalur fiber optik. Circuit switching digunakan ketika komunikasi memerlukan jalur tetap seperti telepon, sedangkan packet switching digunakan dalam internet, di mana data dibagi menjadi paket-paket kecil yang dikirim melalui rute yang berbeda. Protokol dan arsitektur protokol. Protokol adalah himpunan aturan yang mengatur komunikasi data, apa, bagaimana, dan kapan. Contoh arsitektur protokol: OSI,
Open System Interconnection dengan 7 layer dan TCP atau IP dengan 4 layer. Protokol adalah aturan yang mengatur komunikasi data, termaksud apa yang dikomunikasikan, bagaimana, dan kapan. Elemen kunci dalam protokol adalah sintaksis, struktur atau format data, semantik, arti dari data yang dikirimkan, timing atau waktu, kapan dan seberapa cepat data dikirimkan. Dual model protokol yang umum adalah: pertama, OSI Open System Interconnection dibagi menjadi 7 lapisan mulai dari physical layer hingga application layer. TCP atau IP, model yang terdiri dari 4 lapisan, biasa digunakan dalam internet. Beberapa protokol yang sering digunakan di jaringan komputer. Pertama, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer data di web. FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim file antar komputer. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email. Penjelasan tambahan untuk model protokol. Pertama, OSI dibagi menjadi 7 lapisan yang masing-masing mengelola aspek spesifik dari transmisi data, mulai dari koneksi fisik hingga aplikasi. TCP atau IP, protokol yang digunakan di internet, lebih sederhana dari OSI dan terbagi menjadi 4 lapisan. Pertama, application, 2 transport, 3 network, dan yang terakhir adalah physical. Standar komunikasi data. Organisasi seperti ITUT, ISO, dan Internet Society bertanggung jawab dalam standarisasi komunikasi data. Standarisasi diperlukan agar perangkat dari berbagai produsen dapat berkomunikasi satu sama lain. Beberapa organisasi yang bertanggung jawab atas standarisasi ini adalah: pertama itu adalah ITUT, International Telecommunication Union, menetapkan standar global untuk telekomunikasi. ISO, International Organization for Standardization. Yang kedua adalah ISO, International Organization for Standardization, bertanggung jawab atas standar seperti OSI. Internet Society menangani standarisasi protokol internet seperti TCP atau IP. Beberapa standar internasional yang telah ditetapkan bertujuan untuk memastikan kompatibilitas atas perangkat yang dibuat oleh produsen berbeda. Contoh organisasi standar. Pertama, ITUT bertanggung jawab untuk menetapkan standar telekomunikasi seperti standar penomoran telepon internasional. Yang kedua itu ISO, fokus pada pengembangan standar teknis seperti ISO 2000. ISO fokus pada pengembangan standar teknis seperti ISO 27001 untuk keamanan informasi. Yang ketiga, Internet Society bertanggung jawab dalam pengembangan protokol internet seperti standar IPv4 dan IPv6. Standarisasi ini memastikan perangkat dari berbagai produsen dapat berkomunikasi tanpa hambatan dan teknologi dapat berkembang dengan dasar yang sama. Kesimpulannya, komputer memegang peran penting dalam telekomunikasi, memfasilitasi pengiriman data, dan mendukung aplikasi seperti pengecekan kartu kredit dan ATM. Dalam jaringan telekomunikasi juga, komputer mempermudah transaksi jarak jauh dan penghematan biaya. Model komunikasi data melibatkan elemen seperti sumber data, pengirim, penerima, dan media transmisi, baik kabel maupun nirkabel, untuk memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. Selain itu, data dapat berupa analog atau digital, dan transmisi bergantung pada kecepatan dan bandwidth. Sistem pemrosesan data terdistribusi menggunakan berbagai metode pengolahan dan pengiriman data. Jaringan telekomunikasi dibagi berdasarkan jangkauan seperti LAN, MAN, dan WAN, serta menggunakan sirkuit switching dan paket switching. Dan juga protokol komunikasi data seperti OSI dan TCP/IP itu mengatur pengiriman data dan penting untuk kompatibilitas perangkat. Standarisasi oleh organisasi seperti ITUT, ISO, dan Internet Society memastikan komunikasi global yang lancar, standarisasi, dan arsitektur protokol yang baik, membuat komunikasi data lebih efisien, aman, dan andal.